Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini Ibu Emma akan menjelaskan tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi manusia, materi bahasa Indonesia tentang dongeng. Sebelum lanjut, kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng baik bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, mampu mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah, sebelum kalian tahu tentang pengertian dongeng, kira-kira kalian di rumah itu pernah baca dongeng nggak? Atau cerita pada zaman dahulu? Atau cerpen? Tentu pernah ya. Nah, kalau kalian sudah membaca dongeng, kira-kira tahu tidak ya pengertian dongeng? Iya, kita lanjut ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita fiktif. Dongeng umumnya bercerita pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat, dan dalam dongeng biasanya itu ada tokohnya, yaitu berupa tanaman, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dongeng memiliki alur cerita yang sangat sederhana. Setiap dongeng memiliki pesan moral. Pesan moral itu biasanya tersirat dalam suatu cerita di akhir ceritanya. Nah, pesan moral itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu pesan moral selalu baik. Yang kedua, bisa dilihat di akhir cerita. Yang ketiga, bisa dilihat dari tokoh utama. Nah, sebelum lanjut atau kita yang sudah mengetahui kan tadi pengertian dongeng, sekarang kita harus tahu tentang struktur dongeng. Struktur dongeng dimulai dari dengan pendahuluan. Apa ya pendahuluan itu? Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai suatu dongeng. Misalnya, pada zaman dahulu kala atau pada suatu hari yang cerah. Nah, seperti itu ya, itu pendahuluan. Selanjutnya, struktur dongeng selanjutnya yaitu isi atau peristiwa, yaitu kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Dan yang ketiga, struktur dongeng itu adalah penutup. Penutup adalah kalimat mengakhiri sebuah cerita dongeng. Misalnya, akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Lanjut, kita harus tahu tentang unsur intrinsik dalam dongeng, karena dalam sebuah cerita itu harus ada unsur intrinsiknya. Apa ya unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik itu apa saja ya? Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Yang kedua adalah latar. Latar itu keterangan mengenai ruang, waktu, suasana, dan saat terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra, ya. Kemudian alur. Alur yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan dan berdasarkan hubungan sebab akibat. Biasanya ada alur maju dan alur mundur, ya. Selanjutnya yang keempat itu adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa pada cerita. Tokoh ini itu biasanya ada peran antagonis, tritagonis, protagonis, ya. Yang kelima, penokohan. Penokohan itu pengarang menampilkan tokoh-tokoh atau wataknya dalam sebuah cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, kondisi, dan kondisi fisik para tokoh. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Kemudian majas. Majas adalah gaya yang digunakan dalam gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng dengan tujuan untuk memberikan efek-efek tertentu sehingga membuat cerita dongeng menjadi lebih hidup. Dan yang terakhir itu adalah amanat. Amanat itu sama dengan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis ceritanya
kepada pembacanya. Pesan moral ini biasanya berisi tentang baik-baik dan kita harus berlakukan di kehidupan kita. Lanjut, contoh cerita dongeng dan karakter tokoh dalam dongeng. Yang pertama, contoh cerita dongeng. Misalnya di Indonesia itu ada contoh Malin Kundang, kemudian Bawang Merah dan Bawang Putih, Jaka Tarub, Si Kancil dan Si Put, Legenda Batu Menangis, dan lain-lain. Kemudian karakter tokoh dalam dongeng yang tadi Bu Emma sudah sebutkan. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis ini adalah tokoh yang berwatak baik. Kemudian antagonis. Antagonis itu adalah tokoh yang berwatak jahat. Yang terakhir, tritagonis itu adalah tokoh yang sering terjadi atau menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kalau kalian membaca cerita pasti ada tokoh yang jahat, kemudian ada yang baik, kemudian ada yang menjadi penengah kan? Ya seperti itu, unsur intrinsik itu namanya ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, yaitu dongeng pasti memberikan pesan moral atau amanat yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dicatat poin yang penting atau dirangkum. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan Bu Emma minta maaf apabila ada salah kata. Untuk tugasnya, kalian bisa membaca sebuah dongeng berjudul Pohon Apel yang Tulus, yaitu pada halaman 2 dan 3. Kemudian kalian cari unsur intrinsiknya berupa tokoh, tema, alur, atau latar. Ya, nanti kalian kerjakan seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.